Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau kariyal kafirun walau kariyal musyrikun. La ilaha illallah wahda sadaka wa'dah wa nasara abadah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tunzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin Jamaah Jumratul Muwahhidin rahimakumullah. Ketika kita mendengar suara takbiran yang begitu merdu, baik di berbagai media sosial dan pengeras suara, di masjid-masjid, di musola, di hanggar dan lain-lain, begitu harunya hati kita, sedih bercampur gembira, karena lantunan takbiran ini mengingatkan kita kepada suasana yang bahagia, suasana yang berkesan bersama ayah ibu kita. Teringatlah kita pada suasana bahagia ketika berkumpul sanak saudara. Namun suasana hari ini telah banyak berubah. Satu persatu telah mendahului kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Dialah Allah yang maha suci, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang maha besar, tidak ada daya dan kekuatan selain daripada pertolongan Allah. Dialah Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup saat ini,
Dia berikan kita kesehatan dan kekuatan sampailah kita bisa hadir untuk sholat Idul Fitri di hari kemenangan yang sambil kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang menandakan bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, hari ini kita semua sangat berbahagia. Berbahagia karena sebulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita telah mendirikan sholat wajib dan sholat tarawih. Kita bangun sahur dengan menahan kantuknya untuk berpuasa, menahan lapar dan haus di siang hari. Kita telah membaca Al-Quran. Kita telah memperbanyak infak dan sedekah. Kita telah memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Dan akhirnya telah kita tutup ibadah Ramadan ini dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kita bahagia karena kita menjadi manusia yang baru. Kita bahagia karena jiwa kita kembali fitrah. Kita merasa bangga karena kita menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan kita melaksanakan ibadah Ramadan adalah agar kita menjadi takwa. La'allakum tattaqun. Itulah predikat tertinggi yang terbaik di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang tampan dan cantik, bukan orang yang memiliki rumah permanen bertingkat, bukan orang yang memiliki mobil mewah, bukan orang yang memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang menjadikan kita kembali fitrah. Dengan ketakwaan inilah tubuh dan jiwa kita kembali bersih tak bernoda. Tubuh dan jiwa yang bersih inilah yang akan kita bawa menghadap Allah ketika kita di akhirat nanti, sehingga Allah akan menjemput dan memanggil kita dengan panggilan yang mulia dan agung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Inilah keinginan, inilah kerinduan setiap insan tatkala bertemu dengan Tuhannya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang termaafkan, dengan dosa yang terampuni, dan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku, ada 3 momentum yang sangat besar ketika kita keluar dari Ramadan ini. Pertama, Ramadan adalah bulan kasih sayang. Inilah bulan di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya di bumi. Dialah Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dialah Allah yang telah meniupkan rasa kasih sayang ke dalam jiwa kita. Maka saudara-saudaraku, pancarkanlah kasih sayang itu kepada ayah dan ibu kita, saudaraku. Dengan kita mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita, berarti kita telah menyantuni mereka. Sayangilah mereka sebagaimana ayah ibu menyayangi kita. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi kita dari buayan sampai sekarang ini. Mohonkanlah ampunan kepada mereka agar sisa umur mereka menjadi berkah, sisa usia tua mereka bersamamu, dan doakan mereka agar mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saudara-saudaraku, mari kita hadirkan wajah ibu kita saat ini, hadirkan wajah ayah kita saat ini, dan dengarkan mereka memanggil namamu. Mereka memanggil namamu.
Masihkah engkau besok, minggu depan, bahkan tahun depan di saat Ramadan masih bersama mereka? Wallahu a'lam. Inilah saatnya kita lebih mencurahkan perhatian kepada mereka. Mereka hanya butuh kehadiran kita. Mereka hanya butuh perhatian kita, saudaraku. Berikan senyuman dan kata halus dengan baik kepada ayah ibu kita, agar kelak mereka menutup mata dengan senyuman dan ketenangan. Dengarkan keluhannya, dengarkan saudaraku nasihatnya, karena itulah lebih berharga dari ucapan orang tuamu kepada kita. Jangan pernah kita memandang mereka dengan pandangan yang sinis, agar semua pahlamu diterima oleh Allah. Solatmu, zikirmu, puasamu sungguh tidak akan berguna, saudara-saudaraku, jikalau kita memandang mereka dengan pandangan yang sinis. Apalagi kita mengucapkan mereka perkataan yang kasar lagi mencela, yang mengundang murka Allah dan kedurhakaan kepada kita, orang-orang, pada ayah ibu kita yang harus kita hormati dan paling banyak berjasa dia dalam kehidupan kita. Untuk itu, wahai kaum remaja laki-laki yang tampan lagi soleh, jangan pernah engkau menikah dengan perempuan calon istrimu yang durhaka kepada orang tuanya. Wahai remaja muslimah yang soleha, jangan pernah engkau menerima sebagai suamimu laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya, karena pasti dan pasti hidupmu tidak akan bahagia selamanya. Maka marilah saudara-saudaraku, sepulang kita dari sholat ini, orang pertama yang harus kita temui adalah orang tua kita. Apabila orang tua kita jauh di sana, teleponlah beliau. Kalaupun mereka ada di tempat ini, cium dia dan peluklah erat mereka sambil memohon maaf dan ampunannya, dan mintalah ridhonya, karena ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kedua, Ramadan adalah bulan kasih sayang. Inilah momentum terbaik untuk memperbaiki keharmonisan dalam rumah tangga kita. Sepatutnya hidup kita dalam keluarga semakin tenang, bahagia dan tentram lahir dan batin setelah kita keluar dari Ramadan ini. Karena Ramadan ini sejatinya telah menjadikan rumah tangga semakin harmonis, semakin bertambah kasih dan sayangnya. Jangan ada suami istri yang saling menghina dan melecehkan saat ini. Jangan ada lagi suami istri saling memandang enteng, suami istri yang tidak saling menghormati. Jangan biarkan egomu menolak kondisi suami atau istrimu, apalagi ia sedang sakit. Tetaplah engkau terus bersamanya, karena ketika kita diijab kabul, telah bergetar arsy Allah bahwa kita pasangan suami istri akan bertekad hidup bersama dalam keadaan apapun pahitnya penderitaan hidup di dunia ini. Kita tetap harus bersama sampai di akhirat nanti. Apapun ujian dan cobaan dalam rumah tangga, badai apapun yang menggoncang batrah rumah tangga kita, kita harus kuat, kita harus tegar, saudara-saudaraku. Hadapi bersama-sama setiap ujian dan cobaan itu, karena setiap ujian dan cobaan itu, baik itu kekurangan harta, hancur bisnis kita dan karir, ataupun ditinggal mati oleh anak kita, kita harus kuat, saudaraku. Jangan biarkan kapal rumah tangga kita goyah. Jangan biarkan bahtera rumah tangga kita oleng dan tenggelam. Jangan biarkan bahtera rumah tangga yang telah kita pupuk bertahun-tahun bersama anak-anak kita hancur lebur karena goncangan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, sepulangnya dari tempat ini pula, maka carilah suami kita, carilah istri kita, dan peluk erat-erat sambil memohon maaf atas segala hilaf selama ini. Berjanjilah bahwa kita akan mampu menghadapi segala macam ujian dan cobaan yang Allah berikan. Insya Allah dari ujian dan cobaan inilah rumah tangga kita akan semakin kuat. Dan yakinlah kata Allah, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakinkan saudaraku bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahannya, dan insya Allah keluarga kita mendapatkan berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
saudara-saudaraku yang berbahagia. Dan yang terakhir, momentum setelah kita keluar dari Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Inilah momentum untuk kita memperbaiki dan memperkuat hubungan kekeluargaan kita sesama saudara kandung, sesama para tetangga dan para kerabat-kerabat kita. Inilah momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara kita. Saudara-saudaraku, janganlah memutuskan hubungan silaturahim sesama saudara kita, sesama keluarga kita, baik keluarga dari pihak istri atau suami. Janganlah memutuskan hubungan sesama saudaramu, sesama kakak beradik. Jangan biarkan ego dan harta memutuskan tali persaudaraan yang diikat oleh darah yang sama. Ketahuilah, merekalah saudara-saudaramu yang terlahir bersama kita, orang-orang yang mendampingi dan menyertai kita di kala senang dan sedih. Sayangilah mereka, agar mereka pun menyayangi kita. Saudaraku, hiduplah bersama mereka dengan kedamaian. Hiduplah bersama mereka dengan hati yang tentram. Hiduplah bersama mereka dalam suka dan duka. Jangan ada yang menyakiti kepada anak-anak kita. Jagalah kekeluargaan kita dengan saling mengerti, memahami. Kita saling tolong-menolong. Jangan saling iri di antara kita. Jangan saling dengki. Jangan saling hasud dan saling mencaci di antara saudara. Jangan saling meremehkan. Jangan saling menjatuhkan antara kakak beradik. Dan jangan kita berkelahi sesama keluarga. Karena sesungguhnya saudara-saudaraku, serapa banyaknya harta, pangkat, jabatan dan kedudukan kita, semuanya akan gersang bila kita telah memutuskan hubungan kekeluargaan. Hiduplah dalam keluarga yang dibingkai dengan kasih dan sayang, menjadi keluarga yang dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, sekejam-kejamnya perbuatan anak terhadap orang tua, maafkanlah anakmu itu, agar mereka bisa bahagia. Wahai para anak-anak, sekejam-kejam apapun kata orang tuamu padamu, maafkanlah ayah ibumu. Wahai para suami dan istri, sepedas apapun pasangan kita yang telah kita keluarkan, maafkanlah, agar rumah tangga kita kembali sakinah, mawaddah, warahmah. Ingatlah bahwa menjadi seorang pemaaf bukanlah orang yang lemah, bukan orang yang bersalah, tetapi dengan saling memaafkan kita akan mendapatkan takwa. Sebagaimana firman Allah, wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang. Maafkanlah kesalahan orang yang telah berbuat hilaf kepada kita. Maafkanlah saudara-saudara kandung kita yang telah menyakiti hati kita, keluarga yang telah menyepelekan kita, teman-teman dan orang-orang sekitar yang memandang hina dan melecehkan diri kita, mereka yang telah menzolimi, yang telah menghasut dan menfitnah kita. Jangan kita berat hati untuk memaafkan kedua orang tua kita. Jangan kita berat hati memaafkan kesalahan anak-anak kita. Jangan kita menyimpan terus rasa dendam pada saudara kandung kita. Jangan kita simpan terus rasa sakit hati pada istri maupun suami kita. Jangan kita membakar hati kita sendiri yang tak mau memaafkan kesalahan. Buanglah saudara-saudaraku, buanglah semua dari perasaan kita. Bakarlah hati kita yang sakit ini di hari yang fitrah ini. Hanguskan kemarahan hati kita di hari yang suci ini. Musnahkan saudaraku, musnahkan segala dendam kesumat yang ada di dalam dada kita di hari yang mulia ini, agar hati kita kembali suci saudaraku, agar hati kita kembali suci saudaraku, agar hati kita kembali ke fitrah, tenang, bahagia, lagi bercahaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama tundukkan kepala dengan khusyuk sambil kita berdoa dengan tenang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, di hari fitrah ini, hati kami sangat senang ya Allah. Hati kami sangat bahagia mendapatkan Idul Fitri pada tahun ini. Di hari Idul Fitri ini, kami ingin mencium tangan orang tua kami. Kami ingin mencium istri, mencium suami kami. Kami ingin mencium kakak dan adik-adik kami, ya Allah. Kami ingin memeluk mereka dengan seerat-eratnya di hari Idul Fitri ini. Kami untuk meminta maaf kepada mereka atas perbuatan yang telah menyakiti hati mereka, yang telah mengkhianati mereka, yang telah kami menyanyiakan mereka bersama kami, ya Rabb. Tapi kini mereka telah tiada, ya Rabb. Mereka telah di alam kubur. Kami rindu pada ayah kami. Kami rindu pada ibu kami. Kami rindu pada suami kami. Kami rindu pada istri kami. Kami rindu pada anak-anak kami, pada kakak dan adik kami, ya Rabb. Kami rindu atas kehadiran mereka, ya Rabbi. Lapangkanlah kuburan mereka, jauhkan mereka dari siksa kubur, dan terangi kuburan mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Rabb. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu, dan pertemukan kami bersama mereka di surga-Mu kembali. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah salah kedua orang tua kami, ya Ghaffar. Sayangilah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Rabb, sebagaimana mereka telah menyayangi dan mengasihi kami sejak kecil, ya Rahim. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang benar-benar Kamu sukai, yang Engkau sayangi. Keluarga yang patuh kepadamu, ya Allah. Keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Titipkan kepada kami keluarga yang soleh-soleha. Ya Allah, ampunilah kami belum menjadi orang tua yang benar. Kami belum menjadi contoh teladan yang baik. Titipkan keturunan yang akhlaknya baik, yang sehat lahir batinnya, yang teguh imannya. Ya Allah yang Maha mendengar, jadikan keturunan kami waja'alna lil muttaqina imama. Lindungi anak-anak kami dari kedurhakaan dan kesesatan, ya Rabb. Jadikan anak-anak kami selamat dalam agamanya, sehat badannya, cerdas pikirannya, kuat imannya, bahagia dan sukses dalam hidupnya, ya Rabbi. Anak-anak yang kelak yang dapat mendoakan keselamatan kepada kami di saat kami berada di alam kubur.
Ya Allah, jadikan jamaah yang hadir ini menjadi ahli ibadah yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Berikan rezeki yang barokah, jauhkan dari segala bala dan fitnah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah, lapangkanlah rezekinya, mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, hanguskan sikap riya, takabur, iri, hapuskan sifat iri, hasud dan sombong dalam hati kami ini ya Allah. Gantilah hati kami yang telah rusak, gantilah hati kami yang kotor dan busuk ini dengan hati yang bercahaya, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang selalu dituntun oleh-Mu ya Rabb. Ya Ghaffar, kami sadar bekal amal kami selama ini belum cukup untuk memasukkan kami ke dalam surga-Mu. Tidak layak kami masuk ke dalam surga-Mu, tetapi kami tidak sanggup menerima siksa neraka-Mu yang amat pedih, api neraka-Mu yang membakar dan menghanguskan tubuh kami yang sangat menyakitkan dan tak tertahankan itu. Ya Ghaffar, kami tahu bahwa setiap saat, setiap detik umur kami terus berkurang menuju pada pertemuan dengan-Mu. Namun dosa-dosa kami bagaikan butiran-butiran pasir di pantai yang setiap saat bertambah. Ya Ghaffar, sekotor apapun masa lalu kami, sebusuk apapun hidup yang kami jalani, sekalam apapun masa lalu kami, ampunilah ya Allah dosa kami yang terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Anugerahi kami taubat, anugerahilah kami taubat, wahai yang maha pemaaf dan pengampun. Ya Allah, jika Engkau tolak ampunan kami, kepada siapa lagi yang kami berharap? Kepada siapa lagi yang akan kami memohon ampunan? Berilah kami sedikit ampunan-Mu, karena itulah lebih baik dari segalanya untuk menghanguskan dosa-dosa kami. Berilah kami rahmat-Mu sedikit saja, itu lebih baik bagi kami dari segalanya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sesungguhnya Engkau maha pengampun atas dosa-dosa kami, agar kami bisa bersama kekasih-Mu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga-Mu. Ya Allah, Ramadan-Mu telah pergi. Akankah kita bertemu dengan Ramadan-Mu di waktu yang akan datang? Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami berserah diri. Hanya kepada-Mu sajalah Allah kami berharap, karena Engkaulah yang menggenggam umur kami, hanya Engkaulah yang menghidupkan jiwa kami. Maka kami memohon kepada-Mu ya Rabb, pertemukan kami bersama keluarga dengan Ramadan-Mu dalam keadaan sehat walafiat di tahun depan ya Allah. Pertemukan kami bersama keluarga kami di Ramadan-Mu yang akan datang ya Rabbul Alamin. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Dr. Suyanto Yusuf SHMKes bersama keluarga besar Klinik Madani Manado dan Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan Madani Manado menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.